Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Bumi Bibit. Ketemu lagi dengan saya Toro Sidiro, petani dan penjual bibit dari Desa Lasmalang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Jadwal kita hari ini adalah untuk mengasih contoh perawatan pohon durian yang usia tanamnya baru 4 bulan. Dulu bibit yang kita tanam di ketinggian 1,50 meter. Tentunya melalui perawatan yang pas dan benar, kemudian bibit yang ditanam adalah bibit yang dengan kualitas unggul. Hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian jadi kita mau mengasih contoh, dimulai dari cara penanamannya dulu. Jadi untuk teman-teman senior mohon izin, untuk pemula wajib tonton dan wajib kita simak. Mudah-mudahan cara penjelasan saya bermanfaat untuk para petani pemula. Dan kita mari belajar bareng-bareng cara penanamannya. Oke. Untuk media tanamnya kita biasa gunakan sistem busut seperti ini teman-teman. Tujuannya agar akar mudah beradaptasi di permukaan tanah. Karena untuk penanaman pohon durian itu, pohon durian tersebut 80%, 85% didominasi dengan akar serabut. Untuk 15%-nya akar tunggang. Jadi butuh namanya tanah yang sangat gembur-gembur seperti ini teman-teman. Kemudian selain untuk akar mudah beradaptasi, media tanam sistem busut seperti ini tujuannya ketika kita melakukan penyiraman dan pemupukan, jadi air tidak kemana-mana. Jadi air tidak kemana-mana, begitupun pas pemupukannya, si pupuk tidak terbawa air dan jatuh ke permukaan sini teman-teman. Jadi disiram langsung meresap, kemudian diresap sama si akar pohon durian. Fungsi lain ketika datang ada genangan air di permukaan seperti ini teman-teman, si akar pohon durian itu terselamatkan dari air yang ngecembong dari genangan air, jadi dapat menghindari pembusukan akar yang dapat mengganggu pertumbuhan pohon duriannya ini teman-teman. Kemudian di setiap permukaan busut kita taruh jerami-jerami dan pelepah pisang. Tujuannya agar ketika datang panas seperti ini, musim kemarau telah tiba, datang terik matahari seperti ini, si akar pohon duriannya pun terjaga kelembabannya. Jadi tidak panas terkena sinar matahari. Lalu kita kasih juga pelepah pisang, karena pelepah pisang itu memiliki kandungan air yang sangat banyak, yang sangat membantu melembabkan si akar pohon durian tersebut. Nah, selain melembabkan juga nantinya si rumput-rumput jerami dan pelepah pisang ini lama-lama lapuk jadi kompos yang membantu pemupukan pohon duriannya yang kita tanam teman-teman. Kita lanjut, setelah kita di jenis Kang Mas Bawor, kita lanjut ke jenis yang lain, jenis duri hitam yang baru kita tanam 2 bulan yang lalu. Jadi pas kita tanam, bibitnya setinggi sebesar ini teman-teman, ukuran 1,50 meter.
Ini yang tanamannya yang 2 bulan yang lalu, saya tanam 2 bulan bibit seperti ini teman-teman. Dan ini yang bibit yang kita jual walaupun masih di planter bag tapi sudah subur seperti ini teman-teman. Tentunya yang ini jenis duri hitam, ketinggian 1,50 meter, sudah terubus-ubus seperti ini. Menandakan bibit yang kami jual adalah bibit yang sehat. Walaupun belum ditanam tapi sudah subur seperti ini teman-teman. Dan kita lanjut ke pohon durian berikutnya. Jadi tanah di sini sangat gembur teman-teman, alhamdulillah. Ini yang jenis Kang Mas Power ya. Nah, jadi teman-teman, sistem busut selain beradaptasi, akar mudah beradaptasi, kemudian kita bisa gunakan busutnya ini, kita tanemin pohon tanaman cabai seperti ini atau tumpang sari pohon cabai, atau bisa teman-teman lakukan kacang tanah umbi-umbian di permukaan busut seperti ini. Selain lebih produktif, juga dapat membantu melembabkan si akar pohon duriannya. Untuk pemupukannya kita lakukan pasca penanaman 1 bulan, kita taruh kotoran kambing, boleh kita tabur, tapi kotoran kambingnya sudah matang seperti ini teman-teman. Dan ya saya ulangi teman-teman, pemupukan kita pasca penanaman 1 bulan kita taruh kotoran kambing sekarung-karungnya. Juga bisa yang kotoran kambing yang sudah difermentasi juga boleh. Kemudian untuk pupuk kimianya NPK biru dosis 3 sendok makan 3 bulan sekali. Kita tabur muter jarak 3 jengkal dari batang pohon. Silakan untuk petani-petani pemula. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, cara perawatan yang kita lakukan atau kita sarankan itu cara perawatan pohon durian tentunya yang caranya yang sederhana, yang ringan-ringan untuk para petani pemula, biar para petani pemula tidak keberatan pemupukannya, kemudian tidak bingung dengan cara pemupukannya, yaitu dengan cara kotoran kambing dan NPK biru 3 bulan sekali dosis 3 sendok makan. Tapi bila mana teman-teman memiliki cara pemupukan, pilihan pemupukannya masing-masing, silakan, sah-sah saja. Dan kita pun tidak merasa benar bahwa cara pemupukannya kita yang paling benar. Saya pun sendiri masih tahap belajar. Maka dari itu hasil pengalaman yang saya peroleh dari para senior, kemudian saya sarankan kepada teman-teman petani pemula seperti ini teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Toro Sudiro, hanya manusia biasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silakan pencet tombol subscribe agar selalu terhubung ketika saya mengasih contoh cara perawatan dan menawarkan bibit durian berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.